Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya kita nggak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang besar yang selalu kita lupakan ucapan-ucapannya. Padahal sementara ucapan-ucapan tokoh-tokoh politik kita kutip ya. Ucapan Rocky Gerung, ucapan Prabowo kita perhatikan, ucapan Jokowi kita perhatikan, ucapan Anies Baswedan kita perhatikan, ucapan siapa lagi, Refli Harun kita perhatikan, ucapan Habib Rizik kita perhatikan, tapi ucapan Rasulullah tidak kita perhatikan. Kita sekarang perhatikan ya ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum saya jualan bubur ayam sebentar lagi, setengah jam lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini dari kitab ini, Riyadhus Shalihin ya. Syarahnya Dr. Mustafa Al-Bugha. Ala adullukum ala ma yahullahu bihil khutaya wa yarfa'u bihid darajah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khuta' ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah fadzalikumur ribaut. Maukah, artinya ya, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal ya, yang dengan amal itu Allah akan menghapuskan berbagai dosa, dan dengan amal itu Allah mengangkat beberapa derajat. Para sahabat merespon menjawab, mau ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu sekalipun menghadapi berbagai kesukaran, melangkahkan kaki ke masjid, dan menantikan sholat setelah selesai sholat yang satunya. Yang demikian itulah yang dinamakan ribat. Hadis riwayat Muslim. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat, mengangkat derajat, menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Mau enggak aku tunjukkan amal yang bisa menghapuskan dosa, dan dengan amal itu kalau kamu kerjakan kamu akan diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Qalu bala ya Rasulullah, bala, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu, isbagul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudhu meskipun menghadapi berbagai kesukaran. Kemudian wa kasratul khuta', memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Kemudian yang ketiga, wantidharus salati ba'da shalah, menantikan ya salat yang berikutnya setelah salat yang satunya. Jadi kita setelah salat menanti, memperhatikan, waspada terhadap salat yang berikutnya, kita jaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Thaharah, bab keutamaan menyempurnakan wudhu meskipun berat. Ada penjelasan kata yamhu. Dalam hadis Rasulullah itu ada kata ma'adullukum ala ma yamhullahu bih, mengampuni. Ini kan, maukah kalian kutunjukkan suatu amal, adullukum ala ma yamhu bihil khutaya, yang dengan amal itu bisa yamhu, mengampuni ya, mengampuni khutaya. Kemudian ad-darajati, derajat maksudnya kedudukan di surga. Wa yarfa'u bihid darajat, dengan amal itu dia
mengangkat kedudukan kamu di surga. Qalu ya, mereka bersabda, sahabat bertanya, qalu ya bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasul, kami mau ya. Informasi yang mau engkau tunjukkan, yaitu amal yang bisa mengangkat derajat kedudukan di surga dan yang bisa mengampuni dosa. Kemudian isbagul wudu'i, menyempurnakan wudu. Sementara al-makarihi jamak dari mukroh, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia dan berat baginya. Intidharus sholati, intidharus sholah, artinya maksudnya menunggu sholat. Maksudnya apa? Adanya ikatan antara hati dan pikiran terhadap sholat, ya. Walaupun ia berada di rumahnya atau sibuk dengan pekerjaannya, pikirannya itu selalu sholatnya. Ar-ribatu berjaga di garis depan, maksudnya berjihad dengan selalu menutup dan menjaga celah bagi musuh. Menunggu sholat disebut ribat. Kenapa? Karena di dalamnya terhadap usaha untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Ini kata penjelasannya. Ada 5 mutiara hadis di sini. 1, anjuran, ya. Anjuran untuk membaguskan wudhu dan menyempurnakan wudhu walaupun dalam keadaan yang sulit, ya. Seperti udara yang dingin itu kan bikin kita itu malas kena air kan, tapi tetap diusahakan wudhunya itu sempurna. Terus air susah, ada yang harus naik gunung dulu. Kalau lihat di video-video itu harus jalan dulu berapa kilo untuk mendapatkan air. Makanya banyak program-program sumur Utsman bin Affan tuh, sumur bor maksudnya, untuk mempermudahkan masyarakat mencari air. Meskipun air susah, meskipun berat mendapatkan air itu, atau udara itu dingin dan membuat kita malas, tetap wudhu itu sempurnakan. Itulah orang yang akan Allah ampuni dan Allah angkat derajat kedudukannya di surga. Ya, seperti udara sangat dingin, susah mendapatkan air, atau harus berusaha untuk mendapatkan air, atau yang lainnya. 2 mutiara hadis dari hadis Rasulullah tadi. 1, 2, senantiasa menjaga sholat jamaah, berjamaah di masjid, ya. Memiliki perhatian yang serius terhadap sholat, intidhar, ya, intidhar. Wantidharu, ya, wantidharu, persiapkan memiliki perhatian yang serius terhadap sholat dan tidak disibukkan dengan urusan yang lain. Urusan dagang mie ayam, kayak dagang bubur ayam, jangan sampai meninggalkan sholat jamaah lohor, sholat jamaah subuh, sholat jamaah asar, sholat jamaah maghrib, atau sholat jamaah isya. Jangan gara-gara dagang tuh sepanjang jalan, di jalan Wira itu doa banyak yang nggak sholat. Masya Allah, waktunya azan lohor tetap di warung, di tokonya, ya. Yang laki-laki itu, yang perempuan ya nggak tahu, perempuan mungkin sholatnya. Yang laki, yang pedagang, yang dorong gerobak nggak pada sholat jamaah. Padahal kalau sholat bisa di Masjid Asyih, atau di Masjid Ijo, atau di Al-Ikhlas. Ya, semakin jauh jalan semakin banyak pahalanya, ya. Dosa-dosa semakin gugur, ya kan. Langkah-langkah yang digerakkan untuk ke masjid itu, kata Rasulullah di hadis yang lain, ya kan, itu dorong gerobak bisa jauh. Kenapa kaki yang bisa dorong gerobak itu kenapa nggak melangkah ke masjid, coba? Ya kan, itu memang setan atau dunia itu begitu. Dunia itu kata Rasulullah seperti sayap nyamuk, ya. Hina, rendah, ya. Jangan dianggap tinggi. Jualan itu santai aja, yang penting sholat yang serius, ya enggak?
Sholat yang serius, bukan dagang. Nanti dorong gerobak cari uang keliling kampung, nggak sholat, mesti masuk neraka sama gerobak-gerobaknya itu, sama toko-tokonya sekalian. 3, termasuk ibadah adalah jihad dan mempersiapkan diri untuk berjihad, karena di dalamnya terhadap kesabaran, terhadap keteguhan, terhadap ketabahan, serta mencurahkan tenaga dan menahan diri dari maksiat. 4, amalan-amalan ini dapat menjadi perantara diampuninya dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5, hadis tadi, keterangan yang ada dalam hadis ini tentang pengampunan dosa berlaku bagi dosa-dosa yang kaitannya langsung dengan hak-hak Allah, sedangkan dosa yang kaitan dengan sesama manusia seperti utang gitu ya, itu dibayar dulu utangnya, maka orang tersebut harus memohon maaf kepada orang bersangkutan dan mohon dibebaskan dari kesalahannya, baru Allah ampuni. Jadi hadisnya ini perhatikan ya dan dihafal. Ala adullukum ala ma yahullah bihil khutaya wa yarfa'ud darajah. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khuta' ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah fadzalikumur ribat, rawahu Muslim. Nanti saya sertakan ininya, fotonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Foto ini maksudnya foto hadis supaya kita terbiasa membaca bahasa Arab dan terbiasa mendengar ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab. Nggak dengar ucapan Anies Baswedan aja atau Prabowo yang bilang dasmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.